Orang yang nantang masuk neraka, dia nggak ngerti urusan. Punten saya rada ini ya, biasanya kalau saya ngaji saya mengkondisikan dulu. Boleh kita berkumpul duduknya Bu, rapatkan, luruskan jadi nggak ancol-ancol gitu ya. Boleh Bu, maju aja Bu. Ya boleh Bu, kita semua bersap-sap. Saya paling senang ngaji itu kalau rapat, rapi, ya, tidak melog-melogan. Tahu Bu melog-melogan? Ya, terkotak-kotak kita tuh ya. Ya silakan isi sapnya, ya. Saya rasanya apa ya kurang nyaman ya. Boleh bersandar kalau bagi nenek-nenek yang osteoporosis boleh, ya. Boleh, silakan bersandar yang sakit pinggang, ya. Yuk berkumpul ya, yuk kita merapat ya, biar kita enak. Ya, terima kasih yang sudah bergeser duduknya, mudah-mudahan bertambah pahalanya. Amin. Ya, ya. Kita semua inginnya masuk surga tanpa hisab, dan hanya 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ya Bu ya. Subhanallah ya. Dan kita semua gimana caranya biar kita bisa masuk surga dengan sangat mudah? Karena maaf Ibu ya, ada orang yang masuk surga dengan cara biasa, ada orang yang masuk surga dengan cara istimewa, VIP ya Bu ya. Nah saya ingin menyampaikan bagi kita wanita, ternyata Allah memberikan begitu banyak cara masuk surga. Tapi Allah pun memberitahu kepada kita ada cara masuk surga dengan cara-cara sangat istimewa. Tapi perkara masuk surga ini saya pakai pengantar ya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, saya heran kata Rasulullah dengan manusia. Dia katanya masuk surga, ingin masuk surga, tapi malas beramal untuk memasukinya. Dan katanya dia tidak mau ke neraka, tapi sungguh-sungguh mengerjakan amal yang bisa memasukinya. Jadi kita tuh orang gak jelas Bu. Itu kata Rasul, aku heran dengan manusia. Katanya ingin masuk surga, tapi malas beramal untuk bisa memasukinya. Tapi katanya takut neraka, tapi justru melakukan amal-amal yang bisa memasukinya. Karena apa? Terjawab ternyata oleh hadis yang lain. Kata Rasul pun menyampaikan bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan menurut apa? Hawa nafsu. Tapi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang mengenakan, menyenangkan. Kenapa Ibu? Kenapa? Karena cara Allah menyeleksi kita pantas atau tidaknya masuk surga, yaitu apa? Diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ibu kalau mau kerja di BUMN dengan jabatan tinggi diseleksi nggak Bu? Diseleksi lah, ya kan? Mau sekolah kuliah di universitas terkenal aja seleksinya luar biasa. Padahal baru mau masuk ya Bu ya, betul tidak? Orang yang masuk ITB udah gembira banget, padahal baru mau belajar, belum tentu lulus juga kalau nggak bisa belajarnya. Artinya apa? Sunatullah. Untuk mendapat sesuatu yang terbaik pasti seleksinya juga tidak mudah. Kita pengen masuk surga, tapi nggak mau diseleksi. Halo, siapa kita? Ya, dan Allah menyeleksi kita kaum wanita. Mana yang benar-benar ingin masuk surga, ditunjukkan dari kesungguhan dia beramal yang bisa memasukinya. Saya ulang, cara masuk surga banyak, tapi saya ingin memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar kepada kita lewat Rasulullah bahwa ada amal-amal yang bisa memasukkan wanita ke surga dengan cara yang istimewa. Maaf Ibu, masuk surga itu karena rahmat Allah, betul? Tapi Allah merahmati setiap orang yang beramal memasukinya, betul tidak? Cirinya kita butuh rahmat Allah tuh sibuk beramal Bu, tapi jangan sombong dengan amal kita. Karena bisa jadi amal kita tidak semuanya diterima. Jadi jangan mengandalkan amal, tapi apa? Andalkanlah rahmat Allah. Ya. Subhanallah. Ya. Untuk masuk surga banyak cara dan banyak amal, dan kata ulama, semua amal soleh itu seperti mata uang. Nilai uang. Sudah paham? Uang dari yang terkecil nilainya berapa? 200 rupiah. Ada 500, ada 1000, ada 2000, ada 5000, ada 10.000, ada 20.000, ada paling besar 100.000. Amal pun begitu nilainya. Ada amal yang nilainya kecil, ada amal yang nilainya besar. Dan itu diberitahu oleh Rasulullah kepada kita
Maka kalau kita pinter, kita harus fokus kepada amal-amal yang besar. Sering kami nggak ikut. Contoh gini aja, kalau uang 100 perakan atau 100 perakan mah gilir lahnya, 2.000 aja bulan. Uang 2.000-an itu kalau dikumpulkan satu ransel itu kira-kira nilainya berapa? Besar. Berapa kira-kira? 2.000-an saransel, ada 3 juta enggak? 1 juta lah. 1 juta, oke lah, 2 juta lah bulan. Ya Bang, betul tidak? Banyak, nilainya hanya 2 juta. Tapi uang 100 dolaran, 100.000 lah, lebih gede lagi. Yang 100 dolar, 100 dolar itu satu lembarnya berarti apa? 1.400.000. Kalau segini aja 100 dolaran, berapa nilainya? Bisa nembus 100 juta, bisa segini. Artinya adalah apa? Kita harus fokus untuk mencari yang besar. Jangan sibuk dengan yang kecil, tapi meninggalkan yang besar. Karena itu bagian dari godaan setan. Setan menggoda kita untuk sibuk dengan amal kecil, tapi meninggalkan amal besar. Contoh, ya, banyak ibu-ibu yang senang di sosial, bagian nelayan dia suka ngurus anak yatim, ngurus segala macam kegiatan sosial, tapi ibunya jarang dikunjungi. Ibunya nggak pernah diperhatikan. Kemana itu? Sedih nggak itu? Ya. Karena apa? Allah sudah ngasih tahu. Ada amal premium, ada amal menengah, ada amal bawah. Semua amal itu bermanfaat. Tapi kalau Allah ngasih tahu ada amal-amal yang besar, kita harus fokus ke situ. Sedih nggak itu? Ya. Agar kita bisa dengan masuk surga dengan tidak terlalu capek. Contoh gini aja. Ibu-ibu kumpulkan sama ibu-ibu uang 1 juta rupiah. Dan semua diaburkan. Ada uang 1.000-2.000-an, ada uang 50.000-an, ada uang 100.000-an. Kalau kita mau mengumpulkan 1 juta dengan ngambil uang 2.000-an, kira-kira berapa kali bungkuk ngambilnya, Bu? Sering. Berapa kali, Bu? Untuk bisa 1 juta dari 2.000-an berarti berapa puluh kali ngambilnya? 50, 500 kali. 500 kali. Atau encok, Bu, bisa dipahami. Tapi kalau kita mau ngambil 100.000-an cukup dengan 10 kali udah. Artinya apa? Ini cara cerdas beramal. Harus fokus kepada amal-amal yang oleh Allah dikatakan amal besar. Dan alhamdulillah kita buka. Ada banyak pintu surga, tapi Allah memberitahu ada cara-cara kita masuk surga dengan pintu surga yang terhebat. Apa itu? Ini kayaknya ibu-ibu udah paham. Sudah banyak mendengar, tapi saya ingin menyampaikan kembali karena apa? Hari ini banyak godaan untuk kaum wanita untuk tidak mudah masuk surga. Wanita hari ini riweuh, Bu, ya. Riweuh, tahu riweuh? Sibuknya minta ampun, ya. Tapi sayang, banyak yang dengan cara-cara meninggalkan surga utamanya. Maka saya kasih tahu nih, ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Muslim disebutkan, apabila ada wanita, berarti wanita, ya kan, Bu? Arti wanita, berarti ini spesial wanita. Ada wanita yang sholat 5 waktu. Disebutin sholatnya 5 waktunya, nggak disebut. Ada wanita yang sholat. Kalau sholat bisa wajib, bisa sunat, bisa banyak, betul tidak? Tapi disebutkan apabila ada wanita yang sholat 5 waktu, berarti wajibnya aja. Karena di sana sholat 5 waktu, Bu. Nggak disebut tahajudnya, nggak disebut witirnya, nggak disebut duhanya, rawatibnya nggak dimasuk tuh. Tapi sholat 5 waktu kata Rasulullah. Dan dia saum di bulan Ramadan, saumnya dijelasin lagi bulan Ramadan. Berarti apa? Hanya wajibnya saja. Luar biasa. Dan ini bahasanya dan. Berarti apa? Harus semuanya. Dan dia menjaga kehormatannya. Dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, kamu boleh masuk surga dengan cara yang dari pintu yang mana kamu suka. Allah, keren nggak? Allah menawarkan yang besar. Cukup 4 amal. Kata ulama, harus 4 amal, tidak boleh kurang salah satu. Jadi mami harus 4-4-nya. Kalau kita bisa 4-4-nya,
kita bisa masuk surga dengan cara boleh memilih dari pintu mana yang kita suka. Padahal pintu surga itu banyak, ada 8. Dan ada yang tidak boleh masuk lewat sini, ada yang tidak boleh, semua teratur. Tapi karena kita premiumnya, Allah mempersilahkan, kamu mau masuk dari mana? Silahkan. Bu, punten, kalau kita sedang antri ya Bu ya, banyak pintu, kita nungguin ini, tapi tiba-tiba ada di belakang, minggir. Ternyata ada orang yang pelos aja. Ya, kita mah nggak bisa masuk ke situ karena dijaga. Tapi ada orang masuk pelos aja, ternyata apa? Oh, pejabat, orang penting. Betul tidak Bu? Orang penting beda fasilitasnya. Dan berarti apa? Orang-orang yang melakukan 4 amal ini akan menjadi orang penting di hadapan Allah. Sampai Allah pun meridhokan, boleh masuk surga sesuka-suka kamu dari pintu yang mana kamu suka. Maka dari sini kita harus menjadi perempuan yang bergairah melakukan 4 amal ini. Ternyata ya, 2 hablu minallah dan 2 hablu minanas. Amin. 3 amal khusus wanita kapanpun bisa, tapi ada 1 amal yaitu hanya seorang istri. Berarti apa? Kalau kata ulama 4-empatnya, berarti 4 amal ini hanya bisa dilalui oleh istri. Bisa dipahami? Itu Teh Mimin gimana? Saya nggak punya suami. Nggak punya suaminya kenapa? Belum menikah, atau sudah pernah menikah cerai, atau sudah meninggal. Sampai suami ibu meninggal, ibu dihitung pahalanya sebagai istri. Maka cari suami lagi yang soleh. Gitu, ya. Seperti itu. Tapi bagi wanita yang ditakdirkan tidak menikah, jangan sedih karena Allah punya banyak cara memuliakan kita. Bisa dipahami nggak ya? Kalau pintu ini nggak masuk, pintu yang lain Allah kasih buat kita. Allah Maha Adil. Bisa dipahami? Tapi saya ingin menyampaikan kabar gembira ini sebagai kita semua wanita. Ternyata apa ibu-ibu? Siapa yang bisa mendapatkan ini adalah 1. Dia yang mengerjakan sholatnya dengan terjaga. Jadi wanita yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya berarti apa tuh? Benar-benar sholatnya berkualitas, bukan asal sholat. Pertama awal waktunya, usahakan berjamaah sampai ke tingkat khusyuknya, nikmatnya, dan sholatnya mampu membuka pintu pertolongan Allah bagi urusannya, dan sholatnya mampu menjadi benteng dia dari maksiat yang akan dilakukan, yaitu sholat, menjaga sholat itu. Kalau dia sudah terjaga sholat, kata ulama, dia akan mampu menjaga saumnya. Dan kualitas penjagaan dia terhadap sholat dan saumnya itu akan menentukan dia mampu menjaga kehormatannya. Oh gitu. Maka kalau ada wanita yang tidak terjaga kehormatannya, itu berarti mohon maaf ada 1 indikasi sholatnya rusak. Sering pahami? Karena nggak mungkin Allah begitu ngasih masuk surga dengan premium dengan cara gampang. Betul tidak tuh? Pasti luar biasa. Jadi pertama apa ibu? Sholat 5 waktu. Terjaga tapi jadi cukuplah 5 waktu aja lah kata Allah tuh, asal terjaga bener gitu, nggak usah banyak tapi nggak jelas gitu Bu. Kalau memang kita nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, nggak bisa rawatib karena kesibukan kita apa-apa, cukuplah asal sholat 5 waktu aja, asal terjaga. Yang kedua, dia sholat, dia menjaga saumnya. Dan maaf ibu, hasil dari menjaga sholat dan saumnya, dia bisa menjaga kehormatannya. Jadi menjaga kehormatan adalah salah satu amal kita bisa masuk surga dengan cara premium. Gimana sih Umi? Siapa sih wanita yang termasuk dengan menjaga kehormatan itu siapa? 1 yang saya sampaikan. Wanita disebut menjaga kehormatannya manakala 1, dia menutup auratnya. Ya. Wanita yang tidak menutup auratnya nggak bisa masuk klasifikasi menjaga kehormatannya. Ini karena syariat, ya. Karena aurat adalah kehormatan. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan seorang wanita yang disebut menjaga kehormatan, dia wanita yang menutup auratnya dari laki-laki yang haram melihatnya. Jadi itu. Dan disebut menjaga menutup aurat, kata ulama 2, yaitu apa? Menutup fisiknya, kulitnya, dan menutup bentuknya. Enggak termasuk menutup aurat kalau salah satu tidak tertutup.
Punten ibu, kalau kita mau mandi suka pakai shower cap ya bu ya, ditutup tapi masih kelihatan nggak? Masih kelihatan. Memang terhalang air, tidak basah, tapi masih kelihatan apa? Wujudnya. Sudah paham ibu? Nah berarti apa? Menutup aurat itu tutup kulitnya, tutup bentuknya. Itu baru termasuk menutup aurat. Oke? Kalau ada ibu-ibu di sini pun saya koreksi ya, agar sesapedahan kita diridhoi oleh Allah. Ya. Saya banyak sedih kalau ada perempuan yang sesapedahan betisnya, pahanya menciplak gitu. Apalagi nonggeng kita bujur gitu ya. Sehingga bapak-bapak tuh semangat bu sesapedahan tuh kan. Karena kenapa? Karena ningali bujur banyak banget gratis gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Kita harus ingat tujuan kita olahraga itu untuk sehat. Sementara yang mensehatkan itu siapa? Allah, gitu kan? Itu tidak termasuk menutup aurat kalau masih kelihatan bentuknya. Karena bentuk-bentuk wanita itu luar biasa. Aku saya bilang, ohnya pantas wanita harus ditutup. Karena wanita mah banyak tonjolan-tonjolan, bu. Ya, di mana tonjolan itu semuanya adalah pesona. Maka wanita yang menjaga kehormatannya adalah wanita yang menutup auratnya dalam konteks yang benar. Yang kedua, wanita yang menjaga kehormatannya adalah wanita yang kehadirannya tidak menjadi fitnah untuk laki-laki lain selain suaminya. Apa itu dijelaskan? Wanita yang menjaga kehormatannya adalah wanita yang tidak memiliki 3 unsur daya. Pertama daya tarik, kedua daya pesona, yang ketiga daya goda. Kalau ada wanita yang tampil karena ingin masih diperhatikan, menarik perhatian orang, maka dia tidak termasuk menjaga kehormatannya. Apakah menarik orang dengan cara apa? Mungkin menunjukkan kecantikannya, suaranya dilembut-lembut, jalannya digutak-gitak gitu kan, ngomongnya dikucak-kicet gitu kan, ada rekayasa. Untuk apa? Memunculkan, mengeksploitasi kecantikannya. Wanita yang menjaga kehormatannya adalah wanita yang sudah tidak ada keinginan mencari perhatian laki-laki lain karena dia sudah dicintai suaminya. Kalau sudah tidak ingin menarik perhatian, maka insya Allah dia tidak akan pernah mau menjadi menarik pesona. Beda bu, menarik perhatian dengan pesona beda bu. Betul tidak? Pesona mau lebih kuat. Penarik perhatian mah saya sih gitu kan. Oh si ibu, oh itu. Jadi kalau pesona, wow. Kalau masih ada keinginan di hati kita sebagai wanita yang sudah punya suami, masih ingin mempesona laki-laki lain, hilang kehormatan kita. Sedih banget. Dan yang ketiga ini yang lebih parah. Dia sudah tidak ada ingin daya goda. Kalau sudah pengen daya tarik, daya pesona. Sudah pengen daya pesona, pengen daya goda. Kalau sudah goda, itu benar setan menggelekan. Tahu setan menggelekan? Setan yang real wujudnya. Kenapa? Karena kehadiran dia mempercantik penampilannya khusus ingin menggoda. Dan kalau sudah menggoda, ini sudah masuk dosa besar. Masuknya gelarnya tahbib. Apa itu tahbib? Kata Rasulullah, tidak akan mencium bau surga orang yang tahbib. Siapa tahbib ya Rasulullah? Laki-laki atau perempuan yang kehadirannya merusak rumah tangga orang. Merusak, karena ada pesona yang dia ingin kan sengaja gitu. Tahu itu tetangga lagi bertengkar dengan istrinya, suaminya, dia ngeleketek lagi kan, itu pusing gitu. Kenapa? Daya goda. Wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang di hatinya tidak ada keinginan menarik perhatian, ingin mempesona, apalagi nauzubillah ingin menggoda. Dia lurus hanya untuk suaminya. Oke, Ibu? Dan siapa contoh dalam sirah yang seperti ini? Adalah Fatimah Az-Zahra. Dia dinobatkan sebagai wanita yang terhormat, paling kedudukannya tertinggi, kehormatannya di surga, karena kata Rasulullah dia menjaga kehormatannya. Dan menjaga kehormatan seperti apa yang membuat Fatimah menjadi kedudukan tertinggi di surga? Kata Rasulullah apa?
Karena kata Rasulullah, Fatimah itu malu kalau melihat laki-laki lain. Malu kalau melihat laki-laki. Dan dia malu kalau dilihat laki-laki lain. Jadi ngelihat aja malu gitu. Hati-hati nih ibu-ibu, walaupun banyak yang sudah senior-senior, drakor, kaset, gitu, ngacai gitu ya. Ada yang lewat gitu kan, lagi ngobrol dengan tetangga, gini-gini, bapak-bapak cakep, wah. Ibu ini bersyukur punya suami, si bapak bisa seger gitu, malu. Wanita yang terhormat malu untuk ngomong gitu. Kata istrinya, emang kenapa ibu ngeliatin, kenapa kan pipi angkatkan batu, betul tidak? Enggak bener. Kenapa? Malu untuk melihat dan malu untuk terlihat, menjaga kehormatan. Yang ketiga, wanita yang menjaga kehormatan disebut adalah wanita yang setia untuk suaminya saja. Artinya dia tidak ada di hatinya laki-laki lain. Semuanya udah dipenuhi sama suaminya. Nggak ada mantan SMP, SMA, di mananya ayunannya, dia di mananya. Mantan kuliah ini gimana, gitu kan? Saya ada ketemu lagi ganti dakwah, gak karena itu. Atau dia menyimpan simpati, menyimpan kagum, apalagi nauzubillah min dzalik, sampai affair, sampai mencintai laki-laki lain. Saya di konsultasi hari ini keeng di meja konsultasi saya. Karena yang hari ini yang bisa berselingkuh bukan hanya para laki-laki, tapi perempuan, innalillahi wa inna ilaihi. Dan saya selalu mengatakan, kalau masalah rumah tangga sudah perselingkuhan, rata-rata tidak bisa diselamatkan rumah tangga. Aduk-adukan juga susah untuk diselamatkan. Karena orang yang berselingkuh mah bermasalah rumah tangganya tidak ada semangat memperbaiki. Karena semangatnya ganti, karena cadangannya udah ada. Repot, nggak bisa. Betul, tidak terjaga kehormatan. Padahal Allah marah. Beda hukumnya wanita dicerai atau bercerai karena biasa dengan hukumnya karena ada tidak setia atau nyeleweng atau selingkuh. Ini harus dikasih tahu agar apa? Kita jangan anggap dosa biasa. Jadi pelakor gitu ya. Akhirnya minta cerai kepada suaminya karena dia menggoda laki-laki orang. Kata laki-laki, aku tidak akan menikahi kamu kalau kamu masih punya suami. Kita cerai dulu sama suami kamu, baru aku bisa nikahi. Nauzubillah min dzalik. Dan rata-rata nggak beres. Rumah tangga yang dibangun dengan perselingkuhan, dengan ini nggak bisa, nggak beres, hancur, nggak bisa. Ya, misal, saya banyak wanita tuh kalem gitu. Saya pernah ada tamu yang konsultasi, tenang, solehah, coba aja, solehah bisa. Tapi suaminya, Teh Mimin, apa yang harus saya lakukan? Ini suami istri saya bandel pisan, Teh. Sama saya dilarang terlalu banyak main HP. Enggak, nurut juga. Saya bilang boleh kamu main HP, asal aku datang please deh, HP itu simpen dulu. Enggak juga. Saya bilang boleh kamu main HP tapi masuk kamar, ini zona privasi kita. Enggak juga. Akhirnya suatu saat saya udah capek Teh. Dia sampai senyum-senyum sendiri, udah gandeng mah ting begitu. Dia senyum-senyum begitu happy-nya. Saya bilang kamu teh nggak apa-apa ke saya tuh. Tidur. Itu saya ngomong dari jam 9, setengah 10, teh itu sampai jam setengah 1 masih gini aja. Saya kan marah Teh. Ujungnya saya bilang sini HP-nya. Dia ternyata marah besar, saya mengambil HP. Langsung saya berpikir, kalau nggak ada apa-apa kenapa marah mau diambil HP-nya. Ternyata Teh Mimin ngeri chatting istri saya. Ngeri chatting istri saya. Maaf Bu, wanita kalau sudah tidak punya iman itu ngeri, lebih liar daripada laki-laki. Serius. Ngeri perempuan tuh kalau nggak punya iman. Malunya nggak ada gitu. Nggak ada. Makanya kenapa hari ini banyak terjadi perzinahan? Karena hilangnya malu pada wanita. Saya lupa ini, saya bikin chatting dulu, bahasa mengerikan. Saya paling liar ya Bu, kalau nanti konsultasi lihat bukti-bukti yang begitu. Saya bilang, udah Pak, nggak usah dilihat Pak, nggak usah dilihat. Enggak, pemimpin saya sering hukum, apakah saya boleh marah seperti ini dengan seperti ini? Saya bilang, innalillahi, atas si ibu nanaonan, dipoto bagian tubuh tertentunya, pada suaminya ada. Ini sakit jiwa yang kayak gini, sakit jiwa yang kayak gini.
Saya bilang, ya Teh Mimin tidak tahu ya, Teh Mimin kan nggak tahu suami saya itu kurang perhatian, suami saya itu galak, bla bla bla. Bu, sesalah apapun suami kita tidak pantas dibalas dengan perselingkuhan. Itu fair Bu, saya bilang. Gak bisa, ada yang benar. Kenapa? Hari ini banyak wanita yang tidak menjaga kehormatannya, dia berselingkuh sampai rumah tangganya hancur. Dan kalau ada wanita yang diceraikan karena perselingkuhan, ini jelaskan Allah sangat marah kepada wanita tidak menjaga kehormatan. Apa? Kalau wanita biasa diceraikan, dia punya hak. Pertama, hak idah, nafkah idah. Jadi selama belum ketok palu di pengadilan, itu masih bisa dinafkahi. Lumayan kan sebulan 12 juta, yoi, kan gitu ya. Kan gitu. Ya. Yang kedua, dia punya hak nafkah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nafkah yang diberikan saat suami menceraikan istri. Kalau mau nikah mahar, imam mut'ah. Berhak Bu. Kalau suami kita miliarder hartanya 5 miliar, kita bisa minta kepada pengacara kita, saya minta 2 miliar bisa diajukan. Terserahlah dikasih 500, 200. Tapi ada hak nafkah mut'ah. Dan yang ketiga, hak nafkah rumah. Ini kalau biasa. Kalau perceraian terjadi biasa, bukan karena perselingkuhan istrinya, maka yang keluar rumah adalah suaminya. Jangan biarkan mereka keluar rumah, kata Allah di surat Al-Maidah, di surat Al-Talaq ayat 2. Jangan mereka keluarkan rumah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji. Berarti apa? Usir dari rumahnya. Dan yang keempat, hak asuh anak. Tapi kalau wanita dicerai karena selingkuh, hilang tempat-tempatnya. Hilang tempat-tempat. Gak ada hak rumah, usir dengan hanya pakaian yang menempel. Allah tidak ridho seorang ibu yang berselingkuh dari suaminya mendidik anaknya, maka anak jatuh kepada ayahnya. Pasti begitu. Ngeri Bu, hina Bu. Artinya apa? Memang kita harus menjaga kehormatan. Jangan sampai memulai hal-hal yang menghancurkan. Oke? Yang termasuk menjaga kehormatan yang terakhir adalah setia. Setia. Apapun keadaan suami kita, Bu, mimin suami saya mah. Udah kurang kasih, kurang duit, kurang sabar, kurang soleh, kurang aja. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita diuji oleh Allah lewat suami kita, jangan buka pintu pergaulan dengan laki-laki lain. Kita akan fokus sabar menghadapi dia. Tapi kalau kita gaul dengan laki-laki lain, apa jadinya? Tersalurkan, dialihkan. Ini Nabilah. Ya. Yang ketiga ibu, menjaga kehormatan. Nah, Allah sudah menjaga kehormatan kita. Maka kita harus menjaganya. Maka apa? Semua syariat tentang hukum untuk wanita itu dalam rangka Allah menjaga kehormatannya. Kenapa wanita ditutup auratnya? Kenapa wanita kalau pergi tidak boleh sendirian? Kan gitu ya? Haram seorang wanita pergi ya dari rumahnya tidak ditemani oleh ditemani oleh mahramnya. Ditemani karena apa? Orang penting kita tuh Bu. Biasanya yang dikawal itu siapa Bu? Orang penting, dikawal kita harus punya pengawal terus. Yang ketiga siapa Bu? Kata-kata Allah, wanita itu tidak halal keluar rumah tanpa izin suaminya. Karena saking apanya? Saking terjaganya semua ada izin. Ya, tapi kalau nggak paham ini salah sangka sama Allah. Enak laki-laki ya, kemana-mana nggak perlu minta izin sama istri. Bahkan nikah juga nggak perlu minta izin. Enak banget ya, ada gitu kan? Enak laki-laki ya, kemana-mana bisa sendiri. Saya katakan itu. Kalau ibu nggak paham gini, kenapa kita harus izin suami? Harus bareng dengan laki-laki mahram. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab penuh tentang kita. Maka kita harus dijagain. Dan kita tidak bertanggung jawab tentang suami. Mau pulang, mau nggak pulang, mau gimana, nggak akan ditanyain sama Allah tentang kita. Kenapa suami kamu jadi hobi mancing begitu? Hah? Nggak ada. Kenapa suami kamu ngerokok? Kenapa suami kamu begadang? Kenapa suami kamu main game? Nggak ada ditanya untuk kita, nggak ada. Karena dia bukan tanggung jawab kita, tapi kita tanggung jawab dia. Paham Bu? Siap. Ini cara Allah menjaga kehormatan kita. Sip. Yang keempat, cara masuk surga dengan premium adalah taat kepada suami sepanjang suami taat kepada Allah. 3 batasan. Kita wajib taat kepada suami.
selama perintahnya, aturannya bukan maksiat. Oke, bisa dipahami? Oke. Dan Bibi kalau suami nyuruh saya potong rambut gimana? Maksiat bukan? Ya turut atuh. Kalau suami saya nyuruh bikin pisang goreng padahal saya pengen pisang gimana? Oh, kayak gitu ya. Dan Mimin kalau suami saya nyuruh saya menghapus grup WA yang kebanyakan, saya nurut apa tidak? Emang menghapus WA itu maksiat bukan? Ibu teh pejabat di mana ya WA sampai 40 kilo grup. Coba lah pusing Bu. Kalau satu grup harus direspon sehari 10 menit, berarti 10 menit kali 40. Aku ibu gimana? Pantas ngomong dengan ayah selalu sambil. Dan mana? Itu maksiat bukan Bu? Bukan, harus kita turut. Maka apa? Kita harus taat kepada suami sepanjang perintahnya dan aturannya bukan maksiat. Walaupun mungkin kita tidak menyenanginya, kita nggak suka melakukan itu, tapi kalau kita tahu ini surga buat kita akan dengan sukacita memaksakannya. Jadi Mami, oke? Luar biasa. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah dan penampilannya jadi fitnah teman-temannya. Jadi penampilannya tuh Bu dibuat tidak cantik, tidak menarik lah. Jadi asal Bu, kerudungnya menyong, terus dikieukeun gitu kan. Sampai semua perempuan yang melihatnya tuh, kamu nih gitu banget sih gitu. Jadi dari dulu juga Bu ada yang nyinyir, ada Bu gitu, usil. Gitu, kerudungnya kayak gitu ada komentar-komentar. Iya. Dan ternyata Bunda Aisyah pernah hilang saat itu. Karena perempuan kan ya Bu ya. Bunda Aisyah sedang ngobrol, Rasulullah ngeliatin tuh dari jauh. Bunda Aisyah sedang ngobrol, tiba-tiba si perempuan tuh ngelewat, Bunda Aisyah. Kata Rasulullah, wahai istriku sini, ini koreksi. Seorang suami yang bertanggung jawab langsung koreksi. Kenapa tadi kamu tersenyum-senyum? Enggak ya Rasulullah, enggak. Boleh dites langsung. Kamu boleh minum air putih ini, tapi jangan telan. Keluarkan lagi, jangan ditelan. Pas minum dikeluarin, ternyata ada darah. Ada darah. Kata Rasulullah langsung, Tuhan, nggak begitu Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Ais, kamu sariawan? Apakah gusi kamu berdarah? Enggak ya Rasul, tapi kenapa ada darah? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi kami menertawakan perempuan itu. Karena perempuan itu aneh. Kami seserian dan serikeun gitu lah. Lalu kayak sidak begini, ibu-ibu kira asli udah benang semua ya Bu ya. Kata Rasulullah, kenapa istighfar? Dan Rasulullah mengajak perempuan Aisyahnya beristighfar, dan itulah istri Rasulullah itu mau diperbaiki, nggak bandel. Bisa dipahami nggak Bu? Ya, karena kenapa hari ini banyak suami yang membiarkan istrinya karena istrinya bandel gitu, segala teh kajawab gimana gitu kan nggak taat gitu. Dan ternyata dipanggillah, wahai fulana, kata Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan penampilan kamu seperti itu? Apakah kamu mengerti penampilanmu akan menjadi fitnah buat yang lain? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku paham dan aku mengerti kalau ada orang yang menggibahiku kan seperti ini. Karena sesungguhnya aku pun tidak suka dengan penampilanku begini kalau bukan karena ini perintah suamiku. Emang kenapa suaminya? Dipanggillah suaminya. Itu langsung kalau menyelesaikan masalah itu langsung tuntas Bu. Kita mah gandeng di tukang Bu ya, damai di depan. Tidak, itu tidak nyunat. Selesaikan. Dipanggillah suaminya, wahai fulan, kenapa? Istrimu disuruh penampilan seperti itu, benar? Kamu nyusi penampilan seperti itu sehingga ditertawakan banyak teman perempuannya. Benar ya Rasulullah, karena aku sangat takut sekali bila istriku berpenampilan normal yang lain, maka dia akan menarik perhatian laki-laki. Karena istriku sangat cantik banget ternyata. Ternyata kata Rasulullah, barang siapa seorang wanita yang taat kepada suaminya, dia tidak menyelisih perkara-perkara yang tidak disukai suaminya, maka baginya surga. Dan itu turun kepada perempuan itu. Dia rela Bu disensirikan batur. Bisa dibanding gak Ibu? Karena taatnya kepada suami. Kita ada yang begitu? Oh, wow. Paling gini, papa sengaja ya bikin mama ini ya, paling gitu ya Bu ya.
Itulah taat kepada suami. Kita wajib taat kepada suami dua, selama itu tidak zolim kepada kita. Segala perintah dan aturan suami yang tidak menyakiti kita, zolim, kita harus mengerjakan. Kalau zolim jangan, berarti. Bisa dipahami nggak? Yang ketiga, selama itu mampu kita laksanakan. Mampu, bukan mau, bukan mampu. Ini adalah bagian dari ketaatan. Maaf, saya katakan pada ibu-ibu, taat kepada suami mudah, susah. Susah. Ada yang mesin gede, susah. Ya Bu ya. Kenapa? Karena setan ingin menghalangi wanita bisa masuk surga dengan pintu taat kepada suaminya. Maka punten Bu, punten. Saya banyak melihat ibu-ibu ahli ibadah. Ibadahnya banyak, tahajudnya banyak, saumnya rajin, kepengajiannya sering, tapi perkara bantah kepada suami, lasut tuh semuanya. Sikap taat itu bukan hanya sekedar nurut iya, tapi ada hormat. Ada hormat. Saya lagi menyampaikan materi banyak sekarang ya tentang profil wanita al-wadud. Itu wanita yang dirindukan surga. Wanita yang taat kepada suaminya itu, mohon maaf, pantang dia bicara lebih tinggi nada suaranya daripada nada suaminya. Pantang memotong, pantang membantah. Semua yang diinginkan suaminya, dia melihat bahwa ini cara Allah memudahkannya masuk surga, maka dia sangat antusias. Ya, dia beli pisang tanduk, udah berniat mau bikin kolak. Maka ada gulanya dan ada kelapanya di situ. Tapi pada saat masuk ke rumah, suaminya begitu sumringah. Bun, nyambung banget. Pas ayah pengen goreng pisang. Kalau istri nggak soleh bilang, enak aja. Aku pengen kolak, tuh beli gulanya. Tapi kalau perempuan cerdas, dia bisa masuk surga dengan cara hebat hanya gara-gara pisang. Oh iya? Ayah pengen digoreng? Boleh, sama Bunda juga pengen digoreng. Berbohong sama suami boleh? Boleh. Pengen digoreng, tapi kata suaminya, tapi kamu udah beli gula tuh. Beli ada itunya. Itu mah buat yang lain. Bunda balik lagi ke warung ya, Bunda beli tepung pisang. Keren, itu kenapa? Dia tahu Allah menginginkan dia masuk surga dengan cara mudah, menyenangkan suaminya karena ketaatannya. Yang ada yang kayak gini, begitu wae tapi ini, justru yang itu surga terbesar. Jadi mami mudah di sini ibu tertarik ya untuk mendapat tawaran ini. Tapi yang ada ngomong gini, Teteh tidak tahu suami saya istighfar, suami saya susah ditaati, susah dihormati. Kalau saya taat sama dia, tambah diinjak saya teh. Saya bilang, lakukan semuanya karena Allah. Kita tidak akan rugi karena semua Allah sudah mencatatnya pahala. Bisa dipahami nggak? Kalau kita sabar terus dengan suami yang kurang baik, kita berbuat terus baik sampai Allah mengatakan kamu udah baik, tapi dia tidak baik-baik. Bisa dua cara. Allah mengubah dia dengan hidayah karena kesabaran kita. Bisa dipahami Bu? Atau dia diganti, ya diganti dengan lebih baik. Kalau kamu nggak bersyukur, istri udah baik-baik begini. Tapi satu, bagi kita tetap harus baik. Jadi baik. Kalau nggak sanggup baik, lapor sama yang menitipkan. Jadi taat kepada suami, menjaga kehormatan, saum di bulan Ramadan dan sholat 5 waktu, itu Allah telah umumkan kepada kita bisa masuk surga dengan cara dari semua pintunya. Dan ini kata ulama, ini amal-amal besar, maka pasti ujiannya pun besar, maka pasti untuk sebagian orang susah untuk melakukannya. Jadi bang, kalau gampang mah Bu, mau surga aku ini. Betul tidak? Ya, oke. Itu pintu surga mah cukup 4 aja deh. Selamat mencoba untuk di rumah. Pintu neraka ini Bu yang paling ini ya. Dan punten, kalau wanita sudah memilih pintu surganya, maka dia pasti menutup pintu nerakanya dong. Betul?
Ya, jangan sampai pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka. Nggak begitu. Ya, maka Allah pun ngasih tahu kepada kita ada amal-amal besar yang akan menjadi dosa besar. Akan menjadi dosa besar beda dengan dosa-dosa yang lainnya. Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya aku banyak melihat penghuni neraka itu adalah wanita. Kata Rasulullah, sebelum tanya lagi, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan wanita masuk neraka? Ini ternyata ini kebanyakan wanita masuk neraka karena lisannya, dan kebanyakan laki-laki masuk neraka karena farjinya, karena kemaluannya. Ibu hati-hati Bu, kenapa premium ini dosa lisan? Karena dosa lisan itu banyak Bu. Tahu tidak? Dosa lisan itu banyak. Kalau kita tidak menjaga lisan kita tidak bisa menjaga dari banyak dosa. Udah gibah, udah nyinyir, udah komentar, udah membuka aib, udah mencemarkan nama baiknya, udah memfitnah, udah menghina Allah itu dari lisan. Udah bohong, udah sombong dengan lisan. La haula wala quwata illa billah. Dan ini ancaman buat kita harus sadar bahwa Rasul sudah memberikan kabar gembira, kabar ini kepada kita. Hati-hati wanita, karena wanita akan banyak masuk neraka karena lisan. Dan kata Rasulullah Muhammad SAW, aku paling benci di yaumil akhir, paling benci di yaumil akhir. Astagfirullahaladzim, dibenci sama Rasulullah tuh kebanyakan. Dan aku jauh darinya dengan sejauh-jauhnya. Nggak mau deketin sama orang ini. Siapa? Orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong. Karena kata Rasul dari selain orang yang banyak ngomong akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya dekat ke nerakanya. Coba kira-kira omongan kita. Maka Rasul ngasih tips sama kita. Kalau ngomong harus baik. Kalau nggak baik, diem. Qul khairan aw liyasmut. Ini kunci, karena apa? Kita untuk selamat dari neraka dari lisan kita, satu kuncinya jangan banyak ngomong. Kalau mau ngomong baik. Kalau nggak baik, diem. Walaupun kita mungkin akan kehilangan teman klub gibah mungkin ya. Kamu sekarang mah nggak asik ah. Kamu nggak kompak. Kita nggak mudah, kamu diem. Kamu gak enak badan, gitu ya? Karena nggak dilunggung. Yang tadinya ngomong wah, enggak apa-apa, nggak bisa Bu. Karena apa? Banyak ngomong tuh luar biasa. Ibu-ibu hari ini maaf, saya suka sedih. Kalau pengajian kita bertahun-tahun belum bisa merapikan lisan kita, apa itu yang diandalkan? Karena kita belum banyak rapi lisan, maka banyak konflik, banyak yang tersakiti, banyak yang tersinggung, banyak yang menjauh, banyak perpecahan, gotok-gotokan. Sebabnya kamu nggak bisa. Kenapa? Ternyata awalnya dari lisan. Serba salah orang. Ya. Pengajian, makanannya banyak, hampersnya banyak. Banyak banget ya, bagus ya. Yang kayak gini mah biasa. Banyak salah, sedikit salah. Jadi gimana maunya? Maka jangan hidup dengan orang yang banyak salah, karena akan serba salah. Ya kalau menurut kita mah ya, kalau menurut kita mah ya, kalau menurut kita. Itu tidak Bu. Kita sering memaksakan kehendak. Ya. Menurut kita mah jangan Indomie atuh ya. Padahal sampai amat ya. Semua orang yang ngasih atuh. Ya kan? Kenapa? Akhirnya kita semua jadi komentar sejati. Karena gelisah. Apalagi dengan tetangga. Allah. Jangan dibikin tetangga kita serba susah karena lisan kita. Ada tetangga yang, Bu mau kemana? Mana aja nanya tuh. Nanya salah, nanya judas. Oh iya, maaf tuh dikira saya ibu mau pergi. Iya mau pergi kok. Kemana Bu? Ke anak saya di Jakarta. Oh iya, kata si yang satu lagi. Berapa hari Bu? Udah kepot ya. Ya kepot ya. Ada apa Bu ke Jakarta? Berapa hari Bu? Kenapa sih? Lumayan sih 5 hari. Ya cuma 5 hari. Coba 5 minggu dia pergi.
hati-hati. Karena belum termasuk iman kepada Allah dan hari akhir sebelum memuliakan tetangga. Bisa. Jadi, yang kedua, ini yang Rasul sebutkan. Tahukah kalian, kata Rasulullah, seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah seorang istri Allah. Kan wanita tuh tidak semua istri semua, Bu, di neraka. Ada yang jadi ibu, ada yang ini, ada yang gak menikah. Tapi kata Rasulullah, seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah seorang istri. Siapa? Yang tidak menyenangkan bila ditemani dan tidak menenangkan bila ditinggalkan. Kasihan ya suaminya ya, Bu. Gelisah. Kayaknya istrinya gitu teroris, Bu, gitu ya. Ditemenin ngajak ribut, ditemenin bertengkar, belum pulang dicariin, udah pulang dimarahin. Saya ini maunya apa sih? Diajak baik-baik nggak mau. Pokoknya apa? Ditemenin tidak menyenangkan, ditinggalkan tidak menenangkan. Bayang, Bu? Ditemenin nyakitin aja. Ini aja. Ayah, kayaknya Bu Mama nggak mau tahu. Minggu depan ada undangan, terus beli baju lagi. Kata suaminya, bahkan baru kemarin Mama beli baju baru. Masa 2 kali dipakai? Nggak bisa lah. Terus suaminya, ya Allah, Ma, kita kan lagi pandemi gini. Lagi susah, Ma. Orang lain, Ma. Dasar Mama masih buruk. Punya suami yang nggak bisa nginin. Pak, tahu nggak tetangga itu, Pak, minta ganti mobil dikasih. Mama minta beli baju juga. Emang kamu mah nggak bisa nyenengin istri? Hati-hati tuh. Memang kamu mah nggak bisa nyenengin istri. Kapan Mama disenengin jadi istri? Kapan Mama dikasih? Pada seumur-umur dia banting tulang menafkahi kita. Hati-hati. Kayaknya suaminya merungkut kayak kerupuk kacaian. Kemana-mana ngomongnya kemana-mana. Ya udah, tuh sok. Kalau Mama mau beli sok aja. Gitu dong, jadi suami. Capek tahu susah terus nih. Suaminya sampai ya Allah sakit. Udah. Seorang istri yang dilaknat Allah adalah yang dia melukai suaminya. Ditemani nggak menyenangkan, selalu aja. Tapi ditinggalkan tidak menenangkan. Aku harus cepat pulang, kenapa? Istri aku nggak bisa ditinggalin lama. Kalau ditinggalin dia udah jalan sama laki-laki lain. Wah. Istri aku nggak bisa ditinggalin. Kalau ditinggalin hutang ke warung ngebludak langsung. Gitu. Tinggalin sebentar hutang nambah. Tinggalin sebentar ribut sama mertua. Tinggalin sebentar ribut sama tetangga. Allahu Akbar. Kasihan banget ini. Suami itu sepegang hidung celong garing gitu ya kayak gini ya, Bu ya. Kemarin yang marah iparnya. Abang ngajarin dong istri tuh jangan kayak gitu ngomongnya. Ngomongnya nyakitin banget sih orang ini. Udah belum ya. Kemarin lagi datang di tetangga. Pak, maaf ya istri-istrinya ajarin ya, Pak ya. Ya Allah, ini teh apa? Itu kata Rasulullah, seburuk-buruk penghuni neraka. Yang ketiga, seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah wanita yang suka mencemarkan, membuka aib suaminya bila dia tidak ada. Membuka aib suami dengan tujuan memuaskan. Di tukang sayur yang diomongin suaminya, gara-gara ayam aja suami dijelekin dulu. Ibu saya lihat ibu beli ayam terus nih nggak bosen tuh. Tapi ibu mah hebat, Bu, yang masih gini masih beli ayam terus. Saya, Bu, boro-boro, Bu, suaminya dihabisin di tukang sayur, di pengajian, di arisan. Sampai teman-temannya hafal. Ini penggosip suami iya kata gitu ya. Tapi mah tidak termasuk membuka aib suami kalau kita menceritakan tentang keburukan suami ke seseorang yang dikira bisa memberikan solusi. Itu namanya konsultasi. Karena saya paling bingung kalau ada tamu konsultasi yang gini. Mimin saya punya masalahnya, tapi saya nggak bisa menceritakan semuanya. Nyasor ya, aku sendiri udah bingung saya mau beri saran gimana. Saya nggak bisa menceritakan masalahnya. Lalu saya tapi kan Mimin takut dosa membuka
suami ke saya kan niatnya bukan membuka aib, memberikan informasi kepada saya agar saya bisa mematahkan masalah ibu, agar ibu bisa diberi saran. Kalau saya masalah gaib kan nggak mungkin, Bu. Apa ini? Kadang-kadang ada istri yang memang tidak paham seperti itu. Boleh untuk konsultasi, boleh. Tapi jangan sampai, mohon maaf, hari ini banyak wanita tergelincir ke neraka karena gemar membuka keburukan suaminya. Oke, yang kedua, yang ketiga. Sekarang ketiga ya, keempat ya. Wanita ahli neraka yang paling buruk kata Rasulullah siapa? Wanita yang menuntut suaminya di luar kemampuannya. Ibu, maka penting membuka komunikasi yang rapat dengan suami agar kita bisa tahu pasti kemampuan suami kita itu seperti apa. Pertama, kemampuan finansial. Ini kemampuan keuangan. Maka dalam Islam, istri tidak perlu tahu gaji suami berapa besar, nggak perlu tahu, Bu, kalau sudah mencukupi. Jadi pahami nggak, Ibu? Ya, apalagi lebih. Kebutuhan kita 10 juta, suami kita ngasih 12 juta, udah nggak usah ribut, nggak usah mana struknya, mana ada bonusnya, nggak usah, karena dia sudah menunaikan kewajibannya kepada kita. Karena dia bukan hanya kepada kita kewajibannya, Bu, ngasih ibunya, ngasih saudaranya, dia sedekah ke masjid, masa dipantau sama kita semua? Tidak begitu, kecuali kalau suami kita kurang. Bisa dipahami nggak, Ibu? Kebutuhan 10 juta, dia ngasih 7 juta, 3 juta. Maka kita nanya, ayah emang berapa pendapatan ayah? Kalau memang pendapatannya 7 juta, berarti dia tidak mampu, betul tidak, Bu? Maka istri memberikan hartanya menjadi sedekah besar. Mama ada hasil dagang nih, mama bisnis nih, mama ini ada waris nih. Kita bisa ngasih 3 juta per bulan kepada kekurangan suami kita, itu sedekahnya besar. Kenapa? Suami tidak mampu. Bisa dipahami nggak, Ibu? Tapi kalau suami gajinya 15 juta, kebutuhan kita 10 juta, tapi dia ngasihnya 7 juta, zolim berarti. Maka kita wajib tahu berapa ininya. Bisa dipahami nggak? Itu, Bu. Kenali kemampuan suami kita dalam keuangan. Kalau dia mampunya segitu, itu penerimanya adalah bagian sabar seorang istri. Sudah pahami? Yang kedua yang saya ingatkan, kenali kemampuan suami kita dalam mencintai, Bu. Suami kita berbeda-beda kemampuannya. Ada yang romantis, ada yang respect. Ya. Udah romantis, respect, ajir lagi ya, Bu, ya, itu asik banget ya gitu ya kan? Oh, suami saya manggilnya juga Neng, Beb, love you, ulang tahun dikasih kado, saya dikasih pembantu 3 agar saya tidak capek. Itu kemampuan suami mencintainya seperti itu. Tapi ada suami yang masih uangnya lancar tapi jarang senyum, gampang.com gitu ya, Bu ya. Ayah, boleh dong kita semakin romantis lah. Panggil ya nanti bunda dengan sayang atau ayah. Dan suaminya apa? Gak perlu. Udah tua aku malu. Ayah, udah baju ini cakep gak pakai baju ini? Gak tahu. Gak pernah muji, gak pernah mengapresiasi, gak pernah minta maaf, gak pernah ngucapin terima kasih, jarang senyum, jarang nanya. Ditanya juga tidak menjawab, sederhana, lempeng.com gitu ya, Bu ya. Itu berarti apa? Memang seperti itu kemampuannya. Jangan menuntut suami di luar kemampuan karena itu zolim kepada dia. Jadi Mami, kalau suami kita kurus nggak bisa gemuk, jangan nuntut gagah gitu. Pusing saya. Ayo, apa susahnya sih gemukan dikit? Malu kalau muda sama teman tetangga punya suami kayak kurang gizi gitu. Kayak memang udah bakatnya gitu. Ibunya, jangan sampai kita menjadi teroris bagi suami kita. Kalau teroris, Bu, menuntut sesuatu di luar kemampuannya yang akhirnya kita tidak bersyukur kepadanya. Ini saya takut dengan hadis ini. Kalau kita selalu menuntut suami kita udah habis-habisan tapi tetap kurang aja untuk kita. Hati-hati. Kata Rasulullah Muhammad SAW,
Allah tidak akan melihat kebaikan-kebaikan seorang wanita yang tidak mengakui kebaikan suaminya terhadapnya. Ngeri banget. Kita ibadah sedekah banyak, tapi kita nggak bersyukur kepada Allah dengan suami kita, kurang, jelek aja, gimana aja, nggak bisa. Allah tidak akan anggap ibadah kita. Maka perkara bersikap kepada suami hati-hati Bu, karena taruhannya amal kita nggak dianggap sama Allah. Kalau ngomong selalu aja kayak gimana, nggak ada hormat-hormatnya, karena kita nggak bersyukur. Ayo gemuk dong, atau kayak orang lain ya senyum ke suami. Mau gemuk gimana? Bunda galak begitu. Abatin aja Bu. Kayaknya kasihan kalau suami kayak gini teh, kicet. Suaminya kok istrinya. Hati-hati Bu. Hati-hati. Jangan sampai mohon maaf. Ya. Maaf. Jangan sampai kita menjadi yang tidak bersyukur. Padahal suami kita sudah sangat maksimal berbuat kepada kita, ya Bu ya, karena kita kurang. Bun, nanti Minggu kita jalan-jalan yuk. Benar, jalan-jalan, punya gitu duitnya. Gitu sih, punya gitu duitnya, nggak mau ah, nanti Bunda juga yang bayar. Ada atuh Bun, makanya ayah ngajak juga. Bener ya, terus aja bener ya. Suami gak bisa, kita tidak boleh seperti itu. Baik, yang terakhir, kebanyakan wanita masuk neraka karena lalai dengan ibadahnya, sibuk hanya mengurus penampilan dirinya. Gak belajar, gak pengajian, gak bertetangga, gak bersilaturahmi, tapi sibuk urus alis aja 6 bulan. Urus wajah aja 2 tahun gitu. Ngurusin body aja mikirnya. Yang dia pikirkan mohon maaf, gak masalah, tapi jangan sampai lalai dari ibadah. Sampai ada seorang istri yang berteriak tiap pagi-pagi, Bunda kenapa Bunda? Bunda turun 2 os. Tostis bahasa ya. Kesibukannya hanya tentang body, cantik, teman, sosialita, belanja, cuma gitu-gitu aja, tapi nggak ada kebaikannya kata Rasulullah. Nggak ada sholat, nggak ada Quran, nggak ada ibadah. Sibuknya hanya untuk senang-senang aja. Padahal dia seorang istri harus punya ilmu sebagai istri. Dia seorang ibu harus punya ilmu sebagai ibu untuk bisa mendidik anaknya, dan itu lewat. Kenapa? Hidupnya lalai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bukan korban tren, itu tidak. Karena kita punya kewajiban. Belajar kewajiban apa? Mencari ilmu, menampa diri, memperbaiki diri, dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh memperhatikan kecantikan, boleh. Boleh mengesahkan tubuh, boleh. Asal satu, jangan sampai lalai. Apalagi jangan sampai maksiat, melanggar aturan Allah. Gimana enggak? Di sahur 5 jam. Diukur, ini semua. Suami udah bulukan ya Bun, kalau mau lama-lama gini mah jangan diatur sama ayah tuh. Ayah teh kayak cingukuk aja yang nih Bunda senang di dalam, udah gitu mau berenang segala macem. Jangan ngerjain suami atuh, sok aja udah dibiayain juga udah bersyukur. Tapi nggak pernah ada waktu yang dia nikmat dengan Quran berlama-lama. Apalagi punten teman-teman, semua punten. Jangan sampai cara kita mempercantik diri kita maksiat kepada Allah. Ya, banyak yang hari ini maaf tato, tato segala macam, susu segala macam, ya. Apalagi punten ya, mencukur bulu alis bisa, itu kan tidak boleh. Ada aturannya. Maka kita dengan tahu ilmunya. Yang tahu mah, yang belum tahu mah nggak masalah, berarti nggak ada dosa kalau tidak tahu. Jangan sampai maaf saking ingin cantiknya dicukur semuanya. Ada model lurus gitu. Itu hidung disulam, bibir disulam, semuanya disulaman ini kita aja. Enggak begitu karena kita semua ada ininya. Tapi ada seorang wanita yang stres, depresi dia. Kenapa? Karena dia udah mempermak dirinya untuk suaminya, tapi dengan cara yang Allah benci.
Akhirnya justru Allah menghilangkan cinta suaminya kepada dirinya. Saking takut direbut orang, Bu, gitu. Dia permak dan dia bikin surprise. Ternyata dia yang terkejut, Bu. Iya, suaminya LDR, pulangnya 3 bulan sekali. Dia permak semuanya. Padahal kita milik suami kita loh. Harus izin loh. Izin suami kita, terutama izin Allah gitu. Dia diganti alisnya semua disulam, ditato, hidungnya digini, bibirnya jadi wah subhanallah lah. Ya ininya ini, kan dia ini pasti kan pakai masker tuh. Pas suaminya dijemput di bandara, ayah. Sampai tadi, siapa? Kata suaminya, ayah, mama ini ayah. Suaranya memang iya sih. Dan, maaf, siapa? Pas dibuka, kaget suaminya. Bunda, senang gak ayah dengan ini? Langsung gitu. Di mobil bertengkar hebat. Kamu nganggap apa suami kamu? Kalau kamu takut kehilangan aku, tidak begitu caranya. Aku gak suka. Kamu melakukan sesuatu yang tidak aku suka. Aku tuh menikahi kamu, ya itulah kamu. Gitu. Kalau sekarang itu bukan kamu katanya. Itu kan godok banget, Bu. Itu kan gak bisa kembali, alis gak bisa kembali, ini hidung gak bisa kembali, ini bibir jadi ini gak bisa dicium, kayak bengkak gitu. Kenapa? Ya. Ibu-ibu, ternyata hari ini banyak jebakan-jebakan neraka buat kita. Fokus dunia sebentar, betul tidak? Bagaimana caranya hari ini justru kita fokus menjadi bidadari paling cantik di surga. Amin. Karena orang bidadari yang paling cantik di surga adalah bukan bidadari yang diciptakan di sana, tapi wanita-wanita ahli dunia yang beribadah. Kalau mereka mah Barbie dibikin sama Allah, sekarang nggak ada, belum ada. Udah dibikin Barbie itu, tapi dia kalah cantik dengan kita. Halo, Kenapa? Karena kata mereka, aku diciptakan oleh Allah untuk menghibur ahli surga. Aku nggak ada karya, tapi kamu dijadikan ahli bidadari karena karyamu beribadah di dunia. Maka jangan salah, ibu, bisa jadi kita dipuji oleh suami kita dengan dipuji, menyakiti segala macam karena Allah ingin menjadikan kita bidadari. Bisa jadi kita diuji oleh anak-anak kita yang innalillahi begitu banyak ragamnya karena Allah menginginkan kita jadi bidadari. Bisa jadi, Bu, segala macam, tapi sabar sebentar. Yang penting ini apa? Kita jadi wanita yang dirindukan surga dengan fokus amal ke surga dan jauhi hal-hal yang bisa memasukkan kita ke neraka. Baik Ibu, 1 jam 10 menit saya ternyata udah bicara dan capek ya. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kata dan sikap yang salah. Enggak, untuk pertanyaan 2 aja dulu ya, karena saya akan ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya itu sampai 3, kalau enggak saya pulang. 1, 2, 3. Iya silakan Bu, silakan 1 itu. Saya minum ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas waktunya. Yang ingin saya minum Bu dari Kiara Sari. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi menarik sekali ya untuk perempuan menjadi penghuni surga itu banyak sekali ya Bu ya, itunya apa syarat-syaratnya. Yang ingin saya tanyakan di dalam kesempatan ini yaitu mengenai banyaknya sekarang perempuan-perempuan yang senang sekali upload dirinya atau foto-fotonya gitu, baik itu di medsos, karena sekarang itu di medsos itu ya banyak itu yang ada IG, ada Facebook.